Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulaiha, jurusan Pendidikan Agama Islam, Lokal B, Angkatan 19, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI, maka di sini saya akan menjelaskan tentang perintah berkurban. Untuk penjelasannya, langsung saja. Baiklah, yang pertama yang kita akan bahas yaitu tentang pengertian berkurban, baik secara bahasa ataupun istilah. Secara bahasa, berkurban berasal dari kata bahasa Arab qurba yaqrabu kurbanan, yang berarti mendekatkan diri. Sedangkan menurut secara istilah, kurban ialah penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syariat tertentu, dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam fikih, kurban juga diartikan sebagai penyembelihan binatang ternak pada hari raya Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Atau disebut juga dengan bulan haji, yang dimana banyak umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji pada bulan tersebut. Kemudian bagaimana sih kok bisa diperintahkan dan disyariatkan untuk berkurban? Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit sejarah dan ketentuan bagaimana terjadinya atau awal mulanya untuk berkurban. Awal mula ibadah kurban dilatar belakangi oleh kisah Nabi Ibrahim bersama putranya yang bernama Ismail, yang Nabi Ibrahim tersebut bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putranya Ismail. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim pernah bermimpi di mana Nabi Ibrahim mendapatkan sebuah wahyu. Wahyu itu berisi tentang perintah untuk menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Wahyu tersebut terdapat pada Quran surah As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, falamma balagha ma'us sam'a qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkanku termasuk orang yang sabar." Sebagai seorang ayah, pasti Nabi Ibrahim merasa berat untuk menyembelih anak kesayangannya. Tapi Allah ingin menguji kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim. Mendengar perkataan ayahnya, Nabi Ismail tidak merasa sedih dan takut. Ia menganggap mimpi tersebut adalah perintah Allah dan menjawab dengan penuh sabar dan ikhlas. Nabi Ismail berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Sebagai balasan atas ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah menghadirkan seekor hewan sembelihan yang besar untuk menggantikan Ismail. Peristiwa itu pun memulai kegiatan berkurban setiap hari raya Idul Adha hingga saat ini. Selanjutnya, hukum melaksanakan kurban. Hukum melaksanakan ibadah kurban bagi Rasulullah adalah wajib karena Rasulullah ketaatannya lebih tinggi daripada umatnya. Namun, hukum melaksanakan ibadah kurban bagi umat Rasulullah adalah sunnah muakkad. Apa sih sunnah muakkad itu? Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk melaksanakannya. Kemudian, kapan sih waktu yang tepat untuk menyembelih hewan kurban itu? Nah, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Selain itu, kurban masih bisa juga dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12 Zulhijjah, dan berakhir sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik. Oleh karena itu, maka tidak boleh lagi melaksanakan
penyembelihan hewan kurban selain pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Sebenarnya boleh-boleh saja, cuman itu tidak lagi dihukumkan hewan kurban tetapi sedekah. Selanjutnya, ketentuan hewan kurban. Jenis-jenis binatang yang sah yang digunakan untuk berkurban adalah binatang ternak yang dipelihara khusus untuk dikonsumsi dagingnya, bukan untuk diperah susunya, dimanfaatkan kulitnya atau tenaganya, seperti hewan kerbau. Kerbau itu kan pada zaman dahulu digunakan untuk membajak sawah, maka itu tidak boleh digunakan sebagai hewan kurban karena pada tujuan awalnya untuk membajak sawah. Oleh karena itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kemudian hewan-hewan apa saja sih yang bisa digunakan untuk berkurban? Yaitu ada 5. Yang pertama, kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Binatang tersebut juga harus banyak dagingnya dan tidak boleh cacat fisiknya, serta sudah mencukupi umurnya. Selanjutnya, kelima binatang tadi harus juga memenuhi syarat. Yang pertama, kambing tadi, kambing atau domba harus sudah umur 1 tahun atau lebih atau sudah berganti gigi serinya. Sedangkan kambing harus berumur 2 tahun atau lebih yang disebut ma'jun. Kerbau atau sapi berumur 2 tahun atau lebih. Sedangkan unta, karena unta ini umurnya panjang, maka unta itu harus berumur 5 tahun yang disebut dengan ibli. Sebelum melaksanakan penyembelihan hewan kurban, maka harus dipastikan dahulu bahwa hewan tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, gemuk dan berlemak, tidak sakit-sakitan, tidak buta, tidak pincang, tidak putus tanduk, tidak sobek telinganya, tidak putus ekornya, dan tidak dalam keadaan hamil. Sunnah-sunnah dalam berkurban. Yang pertama, tidak mencukur rambut dan memotong kuku. Disunahkan menyembelih sendiri jika mampu. Penyembelihan dan hewan yang disembelih sama-sama menghadap kiblat. Mengawali dengan basmalah, mengucap takbir sebelum dan sesudah baca basmalah. Mengikat binatang kurban dengan cara yang benar, tidak memperlihatkan ke binatang yang lain. Menutup kepala binatang, melakukan posisi penyembelihan dengan tepat. Memotong 3 saluran pada hewan. Memastikan binatang tersebut sudah mati. Selanjutnya, pembagian dan pemanfaatan daging kurban. Pembagian daging kurban dibagikan dalam keadaan mentah. Daging kurban harus dibagikan kepada fakir miskin dan sebagian untuk orang yang telah berkurban. Selain itu, daging juga boleh dikirim ke tempat lain yang membutuhkan walaupun sampai ke luar negeri. Namun, daging hewan kurban atau kulitnya tidak boleh diperjualbelikan. Selain itu, terdapat juga hikmah-hikmah dalam berkurban. Yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim yang taat dan tegar melaksanakan kurban atas perintah Allah SWT. Yang kedua, menegakkan syariat dinul Islam dengan merayakan Idul Adha secara bersamaan dan saling menolong dalam kebaikan. Ketiga, bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan. Sekian dulu dari penjelasan saya, semoga dapat dipahami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.